Gini Ustaz. Tadi kan kita bahas bagaimana cara menaklukkan Gen Z. Katakanlah akhirnya, kita sudah sukses membuat Gen Z paham dengan agama, bahkan udah ada semangat. Nah, kadang semangatnya pasang surut kan. Itu masalah Gen Z juga kan. Ya. Semangat yang mut-mutan. Nah, bagaimana mengkonsistensikan Gen Z ini bahwa membuat kebaikan kayak gini, bikin konten kan kebaikan ini konsisten dan ya jadi mereka tuh selalu punya semangat. Ya nggak harus selalu sih. Intinya dia punya rasa kepemilikan. Kita harus berdakwah ya, dakwah sekarang kita harus nyebarin kebaikan juga dengan cara yang masing-masing. Kebayang Nggak pertanyaan saya? Kebayang. Jadi gini, Dil. Koreksi saya kalau saya salah ya. Jadi harusnya gue lah. Koreksi gue kalau gue salah ya. Jadi gimana caranya supaya Gen Z ini tetap punya semangat walaupun mood swingnya itu parah banget kan, gitu ya. Mental health dan segala macam itu, dan gimana tetap setelah Gen Z itu berhasil menjadi orang yang baik, dia coba sampaikan itu juga ke orang lain kan. Coba ngajak itu juga ke orang lain. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu bahwa ada satu, ini saya yang pegang, ini kalimat atau quote yang saya pegang kalau misalkan emang untuk konsisten untuk konten ya. Jadi ada satu kalimat kayak kata-kata mutiara gitu dari Arab. Kalaulah kamu bukan anak seorang pejabat, tokoh, dan kau bukan anak ulama, maka menulislah agar dikenal. Jadi dengan tulisan itu orang bisa dikenal terus-menerus meskipun sudah wafat. Iya sih. Gitu kan. Kita coba tarik ke zaman sekarang, banyak orang-orang yang nggak terlalu suka nulis atau membaca, itu bisa kita konversi menjadi sebuah konten. Iya benar. Kalau kalian bukan anak ulama atau kalian bukan anak pejabat, orang kaya, ataupun bukan anak ulama, maka konten lah. Iya sih. Gitu. Karena dengan konten bisa bayangin gitu, viewsnya bisa kemana-mana, menjangkau lebih banyak orang, dan itu bisa ditonton terus-menerus meskipun kita sudah meninggal ya, gitu ya. Itu bisa jadi amal jariah. Jadi itu tuh motivasi untuk terus bikin teman-teman Gen Z yang lainnya bisa berbuat baik dari kita nih. Kita dulu yang mulai. Gitu. Itu dengan motivasi ini akan berdampak untuk ketika saya udah wafat nanti gitu loh. Jadi itu akan terus mengalir tuh. Kayak gitu. Dan yang kedua, kita tahu bahwa di sosial media, entah itu di TikTok atau dimanapun, lebih banyak konten negatifnya, lo setuju gak? Nah itu, iya. Kadang mereka ya mungkin dia udah jalan benar, tapi kadang ada rasa, ya gue kalah main konten, gue gak viral ya kan gitu. Emang susah viralnya, tapi tugas kita adalah coba ngimbangin, walaupun agak sulit, ngimbangin konten-konten yang jelek tadi. Konten yang negatif aja, orang geol-geol 2 menit viral. Iya. Kayak model gini loh nih. Velocity gitu kan. Iya. Itu gampang banget viral. Jadi itu jelek banget, konten negatif. Kita bisa coba untuk ngimbangin untuk bikin konten-konten yang manfaat. Sesimpel misalkan gimana caranya untuk perempuan, gimana caranya untuk pakai kerudung, tutorial, hijab tutorial, gimana caranya pakai kerudung tetap paripurna meskipun anginnya lebat segala macam, enggak, tetap bagus bentuknya. Itu kan jadi dakwah itu jadi pahala. Jadi orang-orang yang tadinya pakai kerudung terus bingung cara ngikatnya gimana, bingung supaya rambutnya nggak kelihatan karena ketiup angin, dengan ada konten dia ini, dia bikin orang jadi tahu, oh ternyata harus dipentulin di sini di situ, kayak gitu. Jadi motivasinya adalah untuk berbuat baik itu sesama Gen Z misalkan ya. Itu kita punya motivasi untuk kebaikan itu nggak akan pernah stop gitu meskipun sudah mati, kayak gitu. Benar. Nah, menarik tentang dakwah ke Gen Z ya. Dakwah Gen Z. Tadi benar kata lu adalah sebenarnya kolaborasi dan juga observasi menurut gua. Observasi betul. Karena gini, generasi atas itu harus tahu dulu masalah Gen Z pokoknya tuh apa. Dia cuma tahu stigma generasi strawberry dan sebagainya dan bla bla. Nah, padahal di balik itu Gen Z itu ibarat puncak gunung es, dia punya masalah besar di sini. Iya, di dalamnya. Yang akhirnya dia membuatnya seperti itu tampak permukaannya. Betul. Tanpa sadar ya itu. Dan saya juga Gen Z juga bebannya besar loh. Besar loh. Gen Z itu tahu kan tentang survei Gen Z sulit punya rumah. Wah, iya udah mahal-mahal banget tuh. KPR kan. Gitu paling mimpinya rumah kali ya. Rumah. Terus pekerjaan yang mungkin sekarang dibilang sulit, peluang selalu ada. Tetapi
percepatan dengan lapangan kerja skillnya itu tuh kayak lebih cepat perkembangan zamannya ketimbang Gen Z itu sendiri kan. Betul. Nah, di masalahnya kompleks dan biasanya tanpa sadar kan konten kreator Gen Z itu yang laku-laku itu bukan maksudnya viral dan banyak dan diikuti banget sama Gen Z adalah yang menjawab keresahan mereka. Setuju itu. Setuju juga? Setuju. Contoh ekonomi, investasi. Karena mereka tuh keresahan mereka pengen dia tahu, keresahan mereka ini pengen dicari tahu jawabannya bagaimana. Ferry Irwandi kan ekonomi kan, membahas kebijakan negara. Justru memang tadi bener bahwa Gen Z itu dia tuh kepo karena dia kritis bener. Kritisnya sangat tinggi. Ya makanya sekarang apa-apa kalau ada penyimpangan apapun udah bersuara di sosmed. Ya kan? Bener kan? Betul. Ferry Irwandi. Apalagi soal ekonomi, soal tentang hajat dia kan. Dan paling pangkalnya menurut gue tuh ekonomi kan. Dengan S1 yang kayak S1 kayak tamatan biasa aja kan sekarang. Betul. Ekonomi. Nah, makanya kalau menurut gue ya, sekarang paling efektif adalah dakwah yang harus tahu masalah mereka di daerahnya masing-masing. Oh iya benar. Relate sama mereka observasi ya, gitu. Bisa sih ditambah itu benar. Jadi observasi yang tadi mirip sama yang Intel 5 menit ya. Oh Bahkan bener ini ya? lebih dalam. Kan kalau kita mau dakwah lebih luas lagi kan. Sebenarnya apa sih yang dia lagi butuhin nih? Oh ternyata dia lagi butuh nguatin finansial karena mau nikah misalkan. Dia harus nabung gitu. Itu pun jadi masalah Gen Z. Bener. Banyak Gen Z belum nikah. Aduh saya. Iya, kalau saya bener. Ya karena mungkin belum waktunya. Tapi itu jadi problem kan angka pernikahan itu semakin turun. Lama-lama kan negara maju. Alasannya itu dasar ekonomi. Iya benar. Karena banyak Gen Z survei kayak gaji segini kurang, kehidupan nggak pede lah gitu ya. Bener. Bahkan bukan cuma pernikahan yang turun, kasus perceraian tuh naik juga gara-gara ekonomi. Cuak bahkan ada di TikTok, ada bilang Gen Z kan ini generasi kan. Iya, bener. Gen Z udah pada nikah, nggak apa-apa. Yang penting nggak cerai karena Gen Z banyak cerai bro, ya kan? Iya benar. Itu kan miris juga kan? Betul. Dan faktor terbesarnya ekonomi. Bener, ekonomi. Gila. Itu luar. Kalau dari lu ada saran nggak gimana caranya supaya Gen Z ini tentang ekonomi ini bisa stabil dulu dah? Oh stabil tuh kan segini, ekonomi kan beda-beda ya bro. Oh iya juga sih. Beda-beda, bro. Tapi lu ada tips nggak? Tips dan saran gimana caranya Gen Z itu supaya punya ekonomi atau finansial yang oke lah untuk di Jakarta nih ya, ibu kota nih gitu ya. Tips gua sih, gua kan yang pertama belum kaya banget. Oke, itu masih berproses lah. Proses. Jadi ini kita saling menasihati. Tapi satu yang gua di dunia profesional ini, yang satu harus kita tahu adalah skill yang harus bertambah dan jangan pernah nggak update skill. Setiap tahun harus punya achievement skill. Jangan bosan belajar lah ya. Bener. Ada salah satu menteri itu Menteri Ketenagakerjaan. Iya. Prof. Yasir itu ya. Itu kalau tahun kemarin ini kan dia bilang itu ada huruf P, ya kan? Iya. Dua spesialisasi, satu generalisasi. Itu aja di zaman yang mungkin tahun 2000 ke belakang itu adalah itu spesialisasi itu gak cukup satu. Udah nggak relevan lagi ya. Bahkan sekarang berubah jadi M kan, 3 generasi, satu betul. 3 spesialisasi, 1 generasi. Itu kan tandanya teman-teman harus terus up to date gitu. Jangan pernah merasa puas cukup jago satu. Kecuali kalian memang merasa sudah cikal bakal, kalian pintar sekali di bidang itu ya tekuni saja. Kalau udah expert banget. Ya mungkin kalau yang kita kayak gue ngerasa biasa-biasa aja, kayak gue harus tambah skill lagi. Betul. Tambah lagi. Setuju sih. Dan dengan dunia pekerjaan sekarang tuntutan banyak, misalnya cita-cita teman-teman pengen punya rumah di usia muda, ya kayaknya harus lu mau kerja di tempat bagus juga harus ada sampingan. Bener. Nah sampingan itu adalah dengan skill yang tambahan yang lain. Betul, setuju. Jadi jangan mental block lah ya. Nah mental block gimana tuh kalau misalkan mental block ini luas juga bro. Mau ke diri sendiri, mau tentang agama, itu inti Gen Z itu jangan mental block. Setuju sih. Oh udah mental block susah itu. Bener. Dan gimana sih cara untuk ngilangin mental block? Misalnya kita punya mental yang ternyata seperti itu tuh. Aku mental block ya, ngerasa kita. Lah ngapa jadi gue yang jawab ini kan lu Ustaz ya? Gimana apa? Itu buat berdua. Gimana caranya supaya hilang mental block itu?
Apa yang kita punya mindset itu harus apa? Gini, memang alam mindset itu kan sebuah program yang sudah dibina dari kecil, dari keluarga terdekatnya. Nah, mindset ini akan berubah secara ekstrim ketika memang dia sadar pada satu titik tertentu. Gitu. Oke. Nah, kita harus sadar sekarang Gen Z, kayak saya ingatkan adalah dunia ke depan ini akan sangat ekstrim. Betul. Penuh dengan ketidakpastian. Per hari ini saya baca berita adalah ya perang Venezuela. Wah, itu kan kita iya ketar-ketir juga ya. Nah, Gen Z dalam hal ini melek dia. Nah, maksudnya adalah gimana tadi pertanyaan mental block kan? Iya, untuk ngilangin itu gimana sih? Buat ngilangin itu tadi sebenarnya tadi kan sebenarnya ada orang berproses ya dengan mindsetnya. Nah, kita harus tahu gimana biar kita mindsetnya bisa berubah, itu kita harus paham bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja dan cara kerja dunia ini nih berbeda loh. Sekarang udah gak bisa kerja biasa aja, gak kayak zaman dulu. Kerja cuma satu pekerjaan lu bisa dapat rumah. Gitu kayak orang dulu PNS kan, PNS bisa dapat rumah gitu. Ya mungkin sekarang banyak PNS doang nggak cukup. Betul. Bahkan banyak orang resign dari PNS kan, dari CPNS. Betul. Nah, titik itu harus sadar dulu bahwa secara general keuangan gitu ya, sistem kita bekerja ini dituntut kita harus menerima sumber informasi yang banyak. Makanya kita nggak boleh mental block. Kesadaran itu kesadarannya dulu ya. Kesadaran dulu. Kalau nggak sadar ya benar itu. Nah, makanya nih bagi para Gen Z ataupun ya kita kan pengen berdakwah ya. Mungkin salah satunya ya Stan, ladang amal dakwah sebelum kita bahas agama, mending kita menyebarkan kesadaran itu dulu bro. Benar. Mental block. Setuju. Mental block. Karena kalau udah mental block itu hilang, di dunia kerja pun dia bisa stay gitu loh, bisa stable lah, bisa aman gitu untuk finansial. Dan kalau finansialnya itu udah aman gitu loh, dia hidupnya juga lebih tenang gitu ya, ngebiayain keluarga juga lebih enak. Maka ilmu-ilmu itu bisa dapat langsung masuk gitu.